Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Dari dalam awan yang terang terdengarlah suara Bapa. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah Dia. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudari, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Masa Prapaskah ini adalah sebuah perjalanan menuju kebangkitan, sebuah perjalanan iman selama 40 hari yang ditandai dengan puasa, doa,
dan bersedekah. Memang untuk menuju Paskah, menuju kebangkitan, menuju kemuliaan, kita harus melewati salib. Dalam hidup kita sering sekali menginginkan supaya hidup kita baik-baik saja. Kalau kita sehat, kita ingin supaya sehat terus. Kalau kita mendapat berkat, kita menginginkan supaya tetap mendapat berkat dalam hidup kita. Kita juga menginginkan supaya iman kita tetap penuh dengan cahaya. Kita ingin semuanya baik-baik dan penuh berkat. Peristiwa transfigurasi di atas gunung bukan memberikan kenyamanan sesaat, tetapi peristiwa yang kita dengar dalam Injil hari ini justru mau meneguhkan Petrus dan juga murid-murid yang lain serta kita semua untuk turun dari atas gunung, turun dari atas zona nyaman, zona penuh berkat, zona penuh kebahagiaan, turun ke lembah menghadapi hidup yang penuh tantangan, menghadapi jalan salib yang akan kita jalani. Kita seringkali menghadapi tantangan. Kita seringkali merasa putus asa. Kita seringkali mengalami penderitaan. Namun kita seringkali ingin cepat keluar dari situasi ini, karena kita selalu ingin berada di tempat yang nyaman, berada dalam zona nyaman kehidupan kita. Kita semua seperti Petrus. Tuhan, betapa bahagianya kami hari ini. Biarkan kami dirikan 3 kemah dan kita tinggal di sini. Tetapi Yesus dengan tegas katakan, kita harus turun, berjumpa dengan orang-orang, dan kita harus menanggung salib yang sudah disiapkan bagi kita. Di tengah dunia yang penuh dengan tantangan, penuh dengan persoalan, juga penuh dengan masalah, kita semua dipanggil untuk berani memikul salib hidup kita. Kita semua dipanggil untuk berani membawa cahaya kepada setiap orang yang kita jumpai. Memang tidak mudah menjadi pengikut Yesus di zaman ini. Tetapi kalau kita ingat suara dalam Injil tadi, inilah anak yang kupilih, dengarkanlah dia. Kalau kita selalu mendengarkan Yesus dalam hidup kita selalu mendengarkan suara hati kita, maka kita akan merasa kuat untuk menghadapi tantangan dan juga jalan salib hidup kita. Ketika kita menghadapi tantangan dan juga rasa putus asa, jangan pernah menyerah, karena Yesus selalu bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia tetap setia, meskipun kadang kita tidak setia. Dia tetap bersama kita, meskipun seringkali kita melupakan dia. Masa Prapaskah ini adalah satu momen berahmat bagi kita semua untuk semakin dekat dengan Yesus. Menghadapi penderitaan, tantangan, dan salib bukan berarti Tuhan meninggalkan kita semua, tetapi dalam penderitaan, dalam masalah, dalam salib hidup kita, justru kita dipanggil untuk semakin lebih dekat dengan Tuhan. Kita tidak boleh memandang salib sebagai beban, tetapi melihat salib
sebagai jalan menuju kemuliaan. Kita tidak boleh melihat penderitaan sebagai hal yang buruk dalam hidup kita, tetapi sebagai ujian bagi iman kita untuk semakin lebih dekat dengan Tuhan. Kita semua tentu memiliki komitmen dalam hidup kita masing-masing, terutama di masa Prapaskah ini, dengan cara kita masing-masing berpuasa, berdoa, dan bersedekah. Semoga kita semua senantiasa setia untuk memurnikan iman kita, memurnikan hidup kita, supaya masa 40 hari ini tidak hanya sekedar lewat begitu saja, tetapi sungguh memberi kita inspirasi, memberi kita makna, memberi kita kekuatan untuk merayakan Paskah Tuhan yang akan kita rayakan pada tanggal 20 April nanti. Semoga kita semua diperteguh iman kita, semoga cinta kita semakin bertumbuh dan harapan kita semakin kuat untuk melayani Tuhan dan sesama dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin.